Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya Jordan Sugiarto di Johnny Channel Official ya. Kali ini kita akan membahas bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah pemain food and beverage ya, bagian makanan dan minuman ya. Berada di sektor ini sudah cukup lama, sudah berpengalaman dan beliau ini sebagai salah satu pemain F&B yang bergerak di marketplace. Nah, ini yang membedakan. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bagaimana para pemain F&B, food and beverage atau makanan dan minuman ini supaya bisa bertahan, apalagi era pandemi seperti sekarang ya, dengan tema bagaimana bisa survive di era pandemi, khususnya buat teman-teman yang ada di F&B ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe ya, dan nanti setelah menonton video ini jangan lupa untuk like dan dislike. Oke, kita akan masuk ke videonya. Nah ya, kali ini kita kedatangan seorang pembicara ya, susah sekali menemukan orang ini ya. Kenapa? Karena pemain F&B di marketplace ini terbatas ya, terbatas dalam arti mereka sibuk ya, karena orderan cukup banyak ya. Nah, kita bisa menculik satu orang ini teman-teman ya. Siapa beliau? Beliau ini adalah seorang penjual F&B di salah satu marketplace ya. Beliau juga bergerak ya, beliau juga mantan ya Ketua Top Community, Tokopedia Community tahun 2019 Mas ya? Iya. Ya, tahun 2019, dan beliau juga suka mengajar ya. Beliau juga suka mengajar dan aktif di berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan F&B ya, makanan dan minuman ini. Nah, buat teman-teman siapa beliau? Kita akan ngobrol banyak dengan Mas Yahya ya, Mas Tantowi Yahya. Nah, ya. Buat teman-teman yang mau tanya tentang Mas Yahya ya, saya wakilin nanti ya. Nah, Mas Yahya, ya, thank you ya sudah datang di vlog saya ya hari ini, diluangkan waktunya. Nah, Mas, ngobrol-ngobrol nih, kan kita banyak yang belum tahu Mas Yahya ini seperti apa ya, teman-teman penonton saya ini banyak nggak tahu. Mas Yahya ini backgroundnya apa sih Mas? Latar belakangnya? Latar belakang saya sih, saya penjualan ini ya. Dulu kalau saya kuliah dulu teknik. Kuliah teknik. Terus ya sempat kerja, terus 1 tahun, habis itu saya terjun ke wirausaha. Berarti dari teknik menjadi penjual makanan tadi ya. Backgroundnya beda teman-teman ya. Jurisnya beda gitu. Ini membuktikan pendidikannya tidak menentukan ini ya, menentukan karir ya. Nah, oke. Jadi dulunya ini ya, dulunya juga pernah bekerja ya dengan orang Mas ya. Oke. Mas, kira-kira selama ini Mas di dunia online jualan apa toh Mas? Yang teman-teman belum tahu nih, ya Mas ya ini jualan apa toh? Ya, kenalan, nama saya M. Tantowi Yahya, biasa dipanggil Yahya. Itu saya saat ini berjualan rengginang lorjuk di marketplace gitu. Banyak yang saya jualin. Memang untuk best seller saya itu memang rengginang lorjuk dan juga produk makanan yang lain ya. Untuk makanan lain juga. Oke. Bantu-bantu UKM gitu. Oh, bantu-bantu terutama UKM khas Madura. UKM khas Madura. Berarti memang produk makanan minuman khas Madura tadi Mas ya, Mas Yahya ya. Saya membangun image kalau toko saya itu jualan produk Madura. Produk Madura. Tapi ya kedepannya memang bisa jadi produk yang lain. Tapi untuk sekarang kita fokus produk itu dulu. Oke. Mas, tokonya apa nih? Mungkin teman-teman mau tahu, mau lihat ya nanti ya. Iya, untuk toko saya di marketplace itu namanya Toko Ebo. Bisa dicari di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada, dan juga lain-lainnya. Toko Ebo, tulisannya apa Mas? Toko Ebo itu EBOK. EBOK ya, nanti ya teman-teman bisa lihat di bawah sini ya. Itu nanti bisa lihat linknya di sini. Iya, teman-teman tuh banyak salah ngomong sih. Memang dikira Ebo itu e-book. Iya, dipikir buku. Saya dulu sempat mikir juga, Mas ya ini jualan e-book ya. Buku ini, buku elektronik ya. Itu artinya ibu itu bahasa Madura, artinya ibu. Artinya ibu, berarti toko ibu ya harusnya ya. Oke. Jadi gitu. Karena bahasa Madura sama Jawa beda ya, jadi ya ngomongnya. Karena memang mau branding itu tadi ya, produk Madura tadi. Ya, mau nggak mau harus ikut ya. Oke. Jadi jualannya itu, Mas Yahya juga ada ini, sosial media. Sosial media ada, kita juga di Facebook ada, IG ada. Gitu memang kita kalau untuk Facebook kita mengarahkan
karena penjualan makanan rata-rata itu pasarnya ya emak-emak lah gitu. Iya, masalahnya emak-emak ya. Ada dua emak-emak yang di bawah milenial dan di milenial. Milenial, Gitu. oke. Jadi kita membedakan kalau yang IG kita Untuk yang muda, yang milenial ya. Oke. Emak-emak yang milenial, kalau yang FB yang emak-emak ya di bawah milenial. Oh, iya. Jadi Oke. kita emang marketingnya fokusnya itu. Jadi memang juga bermain di sosial media ya, Mas Yahya ya. Oke, jadi untuk toko e-book sendiri sudah lama, Mas? Sudah lama sih. Tapi memang untuk online itu kita masuk marketplace itu 2015. 2015 masuk marketplace. Iya. Oke. Berarti Gitu. dulu sebelumnya main di sosial media ya? Iya, sosial media. Jualan di sosial media Facebook, IG. Dulu sebelum ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain itu kita dulu main di, mungkin ada kenal itu Toko Bagus. Toko Bagus. Ya sekarang jadi OLX. OLX, Ya, ya. sekarang jadi OLX. Gitu. Kita lebih ke banyak dan juga offline dulu. Offline dulu. Lebih banyak ke offline. Gitu Jadi pasarnya. gitu. Oke. Nah, oke. Jadi dulunya di online. Oh iya, saya tadi mau ngomong ini. Produknya Mas Yahya ini terkenal banget ya. Kenapa? Karena di setiap kaleng kongguan ada itu. Oh iya. Ya, kalau di memesnya di internet ya, cari benar. memes di internet itu ya, kaleng itu dibuka, sudah harapnya isinya kongguan ya, kongguan ternyata. dibuka produknya Mas Yahya ya, rengginang ya. Rengginang, Jadi ya. memang rengginang ini Meme-memenya yang membumi ya, sampai ke luar negeri. Omong-omong, saya dengar dari teman-teman produknya sudah sampai ekspor Mas ya. Iya, Oke, alhamdulillah ekspor sudah. kemana aja Mas? Masih Asia Tenggara sih. Ke Malaysia, Malaysia, Singapura. Yang terakhir ini rutin sama pandemi ini ke Malaysia. Ke Malaysia yang rutin ya. Gitu, ya. Memang sebelum pandemi itu memang ada MOU sama pihak Taiwan. Pihak Taiwan. Tapi karena pas pandemi bulan Maret kalau nggak salah Bulan pandemi, Maret, nah, itu akhirnya buyar. Oh gitu. Itu sampai Oke. ada permintaan 1 ton per bulan. 1 ton per bulan. Iya, Wih, karena luar biasa. Rengginang gitu. rengginang ya. Tapi rencananya setelah pandemi ini selesai mau saya follow up lagi. Rengginang 1 ton. Itu Gitu. seberapa ya Mas ya? Ya, sak kontainer. Masa sak kontainer lebih ya rasanya ya. Kan rengginang tuh enteng tuh. Iya, enteng. Enteng tuh ya. Nggak remuk. Enteng loh ya. 1 ton. Wih gila tuh ya. Gitu, Luar iya. biasa loh Mas Yahya ya. Kelihatannya diem-diem gini ya. Wih omsetnya besar loh teman-teman ya. Apalagi sudah ekspornya. Nanti kita belajar bagaimana caranya supaya F&B ini bukan cuma bertahan, tapi bisa berkembang meskipun pandemi ya. Pandemi apalagi tahun ini kan kita tahu ya Mas ya. Lagi pandemi, Covid di mana-mana. 2 sektor paling kena yaitu pariwisata sama makanan dan minuman ini. Makanan, Ya, benar. penjual makanan dan minuman aja bahkan sampai kita sebutlah satu merek Pizza Hut lah ya. Iya. Sampai ngemper di jalan ya, jualan ya. Karyawan sampai turun ya, jualan pizza di jalan. Nah, kira-kira menurut Mas Yahya ya, menurut Mas Yahya sendiri F&B kan jadi salah satu sektor terdampak. Menurut Mas Yahya gimana? Ya, kalau saya sih sempat merasakan memang saya kalau offline-nya memang ya tanda kutip mati total. Oh, Tapi masih oke. ada karena ya itu, karena kan offline saya menyuplai toko oleh-oleh. Gitu kan, toko oleh-oleh juga pariwisata. Iya, terdampak, wisata jadi tertutup toko oleh-oleh tadi. juga Juga berdampak kena. juga. Oke, Jadi ya untunglah ada offline ini yang naik. Jadi ketika offline-nya tadi memang tutup ya karena Covid tadi ya karena pandemi, online-nya yang naik ya. yang membantu gitu. Online-nya yang menutup tadi ya. Iya, Oke. benar. Jadi memang harus buat teman-teman salah satu jalan keluar ya harus tadi ya, harus melek online ya tadi ya. Ya tadi kita sudah ngobrol banyak ya di awal. Gitu. Disarankan melek online sama Mas Yahya ya. Oke. Jadi bagaimana nih buat para penjual Mas Yahya? Ya karena kan Covid ini saya yakin nggak bakal cepet gitu loh. Ya meskipun ada vaksin pasti ya kita tahu ya, kita ikuti terus ya perkembangan pandemi ini ya. Kita kan ikuti pandemi. Jadi pandemi ini keluar vaksin, ternyata ada muncul virus baru. Ya itu vaksinnya yang baru belum keluar kan. Iya, Nah, itu pasti dampak lagi ya, pasti berdampak lagi ke perekonomian. Salah satunya makanan minuman ini juga pasti kena juga ya, Kena, karena pasti. pariwisata tutup. Ya mall-mall dulu aja ini ya di lockdown ya, mallnya nggak boleh buka ya. Kemudian para penjual makanan nggak boleh makan di tempat, tidak kayak sekarang ya sudah mulai
sedikit longgar ya, Sedikit longgar, bisa ngobrol di kafe gini Iya, ya. tapi tetap protokol kesehatan tetap protokol kesehatan. Nah, Gitu. kira-kira Mas Yahya, supaya bisa survive, Mm-mm. bagaimana atau bangkit tadi, kira-kira saran dari Mas Yahya pribadi untuk para pemain F&B-nya, Pak? F&B sih kalau yang saya selama ini saya jalan sih, saya menganalisa pasar gitu. Jadi pasar itu pengennya apa gitu. Saya pernah melihat analisa saya itu saat pandemi, ternyata pembeli itu memang banyak. Saya selama pandemi itu peningkatan reseller naik, Peningkatan reseller bertambah, oke. sama distributor itu naik gitu. Nah, mereka rata-rata pengen punya produk sendiri dan brand sendiri. Oke, mereka pengen brand sendiri ya. Itu yang saya lihat pasar sekarang ini. Mau tidak mau ya saya harus melayani mereka gitu. Itu permintaan pasar, jangan pasar yang menyakit, tapi kita harus menyesuaikan pasar. Jadi memang harus tahu kondisi pasar ya, Iya. harus sering research ya, ini Iya. seperti Mas Yahya tadi Saya biasa bilang ya. menganalisa gitu. Kalau yang di marketplace itu saya biasanya menganalisa saingan saya. Biasanya saya ambil 5 toko. Nah, saya analisa ya analisa dari judulnya, distribusinya, terus apa yang mereka berbuat. Oh, mainnya di sini, saya pun ikutin. Oke. Walaupun rank saya itu dari 5 itu saya nomor 1 gitu Oke. loh. Tapi ya tetap saya ikutin. Harus gitu. tahu perkembangan ya. Ya seperti tadi ya. Jadi memang saran dari Mas Yahya harus tahu pasar, kondisi pasar sekarang seperti apa. Tapi tetap harus diarahkan ke online Mas ya. Online, Karena benar. offline wis tanda Iya. kutip wis offline ini. agak berat ya sekarang ya. Iya. Memang agak berat ya. Kalau Agak diandalkan juga Gitu. agak susah ya kalau diandalkan banget Ya ya. wajib lah melek online Harus gitu. beli online. Oke. Teknologi. Buat teman-teman F&B kira-kira kalau untuk GoFood, untuk GrabFood itu kira-kira masih bisa diandalin Mas? Kan diandalin. F&B kan besar ya, nggak Besar. cuman snack ya. Kalau Mas Yahya kan berada di snack ya sama oleh-oleh ya. Iya. Kalau untuk F&B yang lain seperti contoh food kayak makanan minuman basah ya, kayak contoh deh kue-kue, terus kayak apa ya, kan banyak ya, kayak kue-kue, terus makanan cake dan lain-lain ya. Siap Nah itu saji. kira-kira menurut Mas Yahya gimana? Itu sangat Untuk ini. join ke arah seperti itu, kayak join GoFood lah atau GrabFood, kira-kira sangat disarankan nggak? Iya, karena saya sempat ditawarin juga sama GrabMart itu ya pengaruh juga sih. Pengaruh juga ya, berarti Iya. juga masuk ke GrabMart juga ya? Iya, saya juga masuk kemarin didaftarin karena makanan mereka prioritas utama. Oh, Jadi saya masuk prioritas utama, jadi ya transaksi ya lumayan. Lumayan ya dari sana ya. Oke, Karena memang oke. rata-rata orang itu pembeli itu rata-rata pengen cepat. Oh iya sih, pengen langsung makan makanan gitu. harus cepet makan ya. Iya. Kalau enggak besok lidahnya sudah ganti ya. Benar. Orang ngidam apalagi ya, ngidam rengginang nggak dikasih, besok jadi minta kerupuk putih mas, jadi rengginang mas ya. Rata-rata pembeli saya itu rata-rata ibu-ibu yang ngidam. Dulu apalagi pembelinya rata-rata ibu ngidam ya. Kalau musuh sama ibu-ibu yang ngidam tuh wis. Oh susah wis. Susah. Harus segera ya. Harus segera ya Mas Yahya langsung. Waduh, ini bukan anak saya tapi juga harus diselesaikan ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah kerjasama dengan kurir yang lokal. Ya udah kita kerjasama karena permintaan untuk COD itu banyak. Oke, Hampir banyak COD, kita nggak habis. Dulu memang awal-awal kita tuh antar sendiri. Oh. Karena kita udah nggak repot, jadi kita harus kerjasama dengan kurir lokal. Oke. Saya pernah lihat di IG-nya Mas Yahya ya, itu bawa barang cukup banyak ya. Wah, itu rengginang semua ya. Itu kena angin gak miring gitu Mas ya, enteng gitu ya. Oke, ya jadi gini, kita langsung kembali ke topik. Kalau di dunia online Mas Yahya, dunia online ini kan banyak ya tantangannya ya. Banyak. Kira-kira untuk pemain F&B, tantangannya apa aja Mas? Tantangannya sih banyak pemula yang tanda kutip itu tidak tahu etika berjualan. Tidak tahu etika berjualan, oke. Ya contohnya itu dia perang harga. Oke, jadi dia ngikutin ya, ngikutin perang harga pemain lama mungkin gitu ya, Gitu, untuk yang pemula ya. Oke, Biasanya kan jadi tantangannya pertama dari harga, oke ya. Gitu. Terus kira-kira tantangan yang berikutnya Mas, apa lagi? Kedua banyak pesaing juga. Kompetitor, oke. Kompetitor. Terus ya mereka ya rata-rata kompetitor yaitu harga. Tapi saran saya sih kita jangan ikut
permainan mereka. Jangan ikut permainan mereka. Sekali kita ikut permainan mereka, ya udah kita ikut hancur juga. Waduh, iya ya. Selama ini yang saya alami, ya saya nggak biasa aja, mereka diskon-diskon besar, saya biasa aja. Karena saya ya untungnya saya dari pandemi itu sudah membuat komunitas. Oke. Yaitu Rengginang Lover. Jadi wah. Jadi ya para mereka itu yang fanatik Rengginang. Yang fanatik Rengginang ya, Rengginang Lover ya. Tetap membeli produk saya. Oke. Jadi memang pelanggannya di manage ya sama Mas Yahya ya. Karena jadi pelanggannya di manage. Untuk jualan makanan atau FB itu identik, harus wajib hukumnya enak. Kalau jual makanan harus. Kalau nggak enak ya ditinggal gitu. Ya. Jadi hukumnya enak. Jadi kayak itu enak. apa? Kayak air mineral. Saya ilustrasikan kayak air mineral di etalase swalayan. Itu kan banyak merek itu. Kenapa kita memilih si A? Akan katakanlah ada si A, si B, si B, si C. Kenapa kita milih si A? Nah, itulah faktor salah satunya juga mengapa produk Rengginang itu tetap diminati. Oke, jadi gitu. Oke, jadi memang rasa ya harus dimanjakan ya rasa ya. Oke, jadi salah satu tantangannya itu tetap menjaga rasa, kemudian harga ya tadi ya Mas ya. Jangan ikut ini ya, karena di online ini perang harga ya. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, di online ini perang harganya sadis loh ya. Teman-teman hari ini jual 10.000 ya, ngikutin kompetitor ya, disamain. Besok kompetitor bisa turun loh, ya kan? Lihat harga orang baru main ini turunin nanti ya. Nah, nanti kuat-kuatan ya. Nah, kemudian kalau bisa juga ini ya, follow gimana perkembangan pasar ya, perkembangan pasar. Jadi tantangannya cukup banyak Mas ya. Cukup banyak ya. Jadi buat selama pandemi ini. Jadi buat teman-teman, tadi tips dari Mas Yahya sudah jelas ya. Yang pertama jangan main harga ya, dan yang kedua harus enak. Ya, itu paling penting, harus enak. Dan juga analisa pasar itu yang analisa penting. Pasar penting. Oke. Karena setiap per 3 bulan saya biasa menganalisa ini arahnya kemana gitu. Yang dianalisa apa tuh Mas? Konsumen. Konsumen itu pengennya seperti apa? Kayak tadi yang saya awal tadi, dia itu pengen brand sendiri, mau beli tapi pengen brand sendiri. Oh, berarti reseller itu ya akhirnya. Iya, reseller. Tapi ya itu kita harus punya syarat tertentu, harus gak apa-apa seperti itu, tapi kita harus ada minimal order sekian. Betul. Kalau kita langsung ya eceran, ya enggak. Berarti ya Mas Yahya ini termasuk ini ya, juga nerima reseller untuk bikin brand sendiri ya ceritanya ya. Semenjak pandemi itu, karena saya pasarnya memang gitu. Kebanyakan rata-rata pasar saya itu paling banyak itu luar Pulau Jawa, Kalimantan. Cuman mereka minta merek mereka sendiri. Gitu. Kita sih welcome aja, tapi ya itu ada syaratnya. Harus untuk reseller harus ada syarat-syaratnya ya. Oke. Kemudian gini Mas, secara pribadi ya, online ini kan besar Mas. Mas Yahya kira-kira ada banyak platform, ya kan? Platform online. Kira-kira platform online apa yang kira-kira Mas Yahya sarankan nih untuk teman-teman yang ada di FNB?